Tentang penulis Rabi Kabalah Michael Ben Pesah Potar lahir pada tahun 1947 di Ukraina. Selama akhir abad tahun 70-an, dia adalah seorang mahasiswa resmi di Universitas Talmud di Moskow. Pada waktu itu satu-satunya lembaga di bidang ini di Rusia. Sejak tahun 1975 ia tinggal di Amsterdam. Pada tahun 1981 ia menerima gelar master di Universitas Amsterdam pada Fakultas Kemanusiaan. Pada tahun 90-an ia menerima gelar di bidang filsafat di Fakultas Informasi Internasional. Pada saat yang sama ia belajar di Fakultas untuk Bahasa Ibrani, Aram dan Yahudi di Universitas Amsterdam. Dia juga mengikuti beberapa pendidikan dalam ilmu Yahudi di beberapa akademi Talmud. Tapi itu diatur dari atas, dia tidak akan menjadi seorang rabi Yahudi. Ia menemukan ajaran Kabalah dari salah satu pengikut Kabalah terbesar sepanjang masa Sang Suci Ari, Luria Ashkenazi. Metodenya bernama Lurian Kabalah. Michael menjadi pengikut yang setia. Ari yang hidup adalah satu-satunya guru di Kabalah baginya. Dalam Kabalah Anda tidak menjadi seorang rabi dengan cara menerima sertifikat. Smiechha, ini hanya selembar kertas yang fana, yang diterima dari seseorang. Kabalah bukanlah agama tapi metode asli untuk keutuhan jiwa pribadi Anda dan kesejahteraan. Satu-satunya kabalis terbesar, membisikkan di telinga pengikut yang dipilihnya dengan cara rahasia dan menginisiasi dia menjadi rabi. Ini sudah cukup untuk menjadi seorang rabi yang benar di Kabalah. Dalam mental yang benar itu adalah guru besar sendiri yang menentukan dan membebani siswa untuk meneruskan metode rahasia dan suci ini. Pada awal tahun 2002 Michael Potar mendedikasi hidupnya, lembut namun ekspresif, ia diminta untuk mengungkapkan Lurian Kabalah untuk kemanusiaan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Respon Michael, mereka tidak akan percaya padaku. Luria menjawab, kamu adalah murid saya dan rabi untuk seluruh generasi Anda. Bukalah rahasia Kabalah. Untuk alasan ini Michael tidak menyembunyikannya lagi. Caranya, semua pengetahuan dan pengalaman dia bagikan kepada siswa dan guru dalam pelatihan di seluruh dunia, khususnya di Belanda dan Belgia, dari yang paling otentik dan murni Lurian Kabalah dan buku Zohar. Dia mempelajari manuskrip dan buku-buku dari sumber Kabalah yang paling rahasia dalam bahasa aslinya, bahasa Aram dan Ibrani. Sejak tahun 2002, ia mengurus pusat pendidikan untuk Lurian Kabalah, serta magang di Amsterdam melalui internet www.kabalah.arizal.nl, yang terbuka untuk semua orang. Oleh karena itu kita tetap dalam bidang kekuatan duniawi, disampaikan pada gravitasi dan eksistensi material. Ada pepatah beberapa orang tidak percaya apa yang mereka tidak tahu. Oleh karena itu kita masih hidup dengan ketidakberdayaan, output yang rendah dari pengambilan keputusan, hasil penelitian Dell. Ini juga merupakan penyebab lebih dari fenomena umum dari kelelahan, stres, adanya penyakit lain, karena salah satu hanya menerima informasi kasar dan fragmen, yang disampaikan hanya dari bagian atas tubuhnya tanpa koneksi dengan bagian bawahnya. Dalam buku ini Anda akan menemukan dan melihat metode unik, yang dikembangkan oleh master kontemporer terkemuka di Kabalah setelah bertahun-tahun dengan setia mempelajari naskah paling rahasia, untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam bentuk yang jelas dan kuat untuk dia siapa bekerja. Sekarang waktu yang tepat untuk membawa metode ini dari ruang belajar dalam praktek sehari-hari. Pembaca akan belajar tentang kontradiksi utama dalam setiap masalah, bagaimana menyelesaikannya pada tingkat yang lebih tinggi dengan kelancaran yang tidak diketahui,
Setelah membaca dan bekerja dengan buku ini, Anda mampu menerapkan rumus keberhasilan akhir ini dalam setiap situasi untuk menghubungkan semua bidang kekuatan dalam dirinya sendiri dan tahu bagaimana untuk menangani mereka. Apakah mungkin bagi seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Kabalah, dengan membaca buku ini menjadi lebih akrab dengan metode yang unik ini? Ini adalah pertanyaan yang tepat. Misalkan seseorang terkena penyakit tertentu. Dia bisa berkata pada dirinya sendiri, 1. Sekarang aku akan belajar kedokteran dan melakukan studi tambahan. Saya ingin menjadi seorang spesialis dalam penyakit ini dan kemudian saya dapat menyembuhkan diri sendiri. Atau dia bisa mengatakan, 2. Aku pergi ke dokter spesialis. Dengan membaca buku ini Anda menerima metode instan untuk menjadi seorang spesialis dengan cara yang langsung, serta untuk menerapkan pada diri sendiri, juga untuk seluruh dunia di sekelilingnya. Buku ini untuk para ahli di semua bidang selain untuk manajer, ilmuwan, teknisi, seniman, pengusaha, pegawai negeri, dan untuk semua orang yang memiliki keinginan untuk hidup sejati. Oleh karena itu, untuk setiap orang yang ingin melakukan dan berusaha untuk pemenuhan. Judul Kabalah untuk Manajemen Kehidupan Lengkap, mencerminkan koneksi dengan dunia bisnis, atau nama populer untuk kursus populer di mana dalam waktu singkat banyak uang dapat diterima, dengan kata lain gelembung untuk yuppies. Atau mungkin Anda memiliki hubungan dengan kantor-kantor dan pabrik-pabrik, membunuh dan lugas, apapun yang Anda pikirkan, semuanya tidak benar. Ini adalah untuk semua orang yang ingin maju, semua orang. 2. Membutuhkan perhatian, pesuruh, para ilmuwan, dan para pekerja sipil, dan kita mungkin lupa mereka yang berada di penjara, atau orang-orang dengan distorsi mental, dia yang bunuh diri, cacat mental, pengungsi, dan juga dia yang kaya dan berkuasa, karena mereka membutuhkan juga. Melalui buku ini, Anda akan menerima hal yang tidak diketahui, abadi, generasi diri dan kekuatan pendorong. Anda akan memiliki alat untuk menangani masalah secara menyeluruh, selangkah lebih maju, semuanya dengan rasa syukur dan tidak ada tekanan. Dan akhirnya, rasa syukur yang dalam dan tulus untuk para siswa, Mirjam Kelderman dan Tassos Panajotidis yang telah membantu saya untuk merealisasikan buku ini. Mendapatkan yang terbaik dari hidup Anda dengan metode rahasia Kabalah. Rabi Kabalah, Michael Ben Pesah, Ph.D. 3 Pengantar. 1.1 Pemikiran awal saya. Selama beberapa tahun saya mempunyai pemikiran untuk mengembangkan panduan singkat dan jelas yang hasilnya ada depan mata Anda, e-book Kabalah untuk Manajemen Hidup. Jadi sekarang orang yang kreatif dan kompetitif memiliki alat yang luar biasa untuk menampilkan hasil yang optimal dan kesejahteraan, tanpa tekanan. Bagaimana untuk menggabungkan keduanya? Apakah mungkin memiliki keuntungan dari kedua belah pihak dengan cara yang konstruktif? Karena tampaknya logis keduanya akan meniadakan satu sama lain. Lebih banyak kompetisi memiliki konsekuensi tak terelakkan dari stres untuk menemukan kembali kesehatan di keluarga yang sedang berlangsung del. Selama beberapa tahun saya tidak memberikan wawancara, baik di koran atau apapun. Tapi sekarang saya memutuskan untuk melangkah keluar. Saya terlibat dalam studi saya, duduk di ruang loteng sibuk dengan sekolah saya sendiri, Lurian Kabalah. Tapi ada perasaan yang kuat dalam diriku yang mendorong saya keluar untuk berbicara dengan orang yang tertarik, untuk berbicara dan menyampaikan pengetahuan kepada orang lain dari sudut pandang murni Kabalah. Hal ini telah menjadi produk dari studi saya, sebuah penelitian yang saya lakukan, dan masih melakukannya.
selama bertahun-tahun, sebuah masa di mana saya mengalami hal-hal yang luar biasa pada siang hari serta malam hari. Karena ini adalah cara untuk belajar Kabalah, belajar siang dan malam tulisan-tulisan yang paling rahasia. Buku ini adalah buku khusus untuk Anda, dan dengan Anda maksudku makhluk batin. Dalam dunia spiritual tidak ada Anda. Semua siswa saya di seluruh dunia saya sapa mereka dengan Anda. Bahkan saudara-saudara saya berbicara tentang pencipta sebagai Anda, Ata. Buku ini adalah untuk Anda, bagi Anda untuk mendapatkan yang terbaik dan maksimal dari hidup Anda. Dan dengan sikap yang benar Anda dapat menggunakan buku ini dengan cara yang optimal untuk mengatur hidup Anda sendiri, independen dari orang lain. Jangan membaca dengan kecerdasan Anda, tetapi cobalah, saat Anda membaca, untuk membuat diri Anda bebas dari segala yang mengendalikan hidup Anda. Rasakan dan jadilah reseptif saat Anda membaca, mungkin resonansi datang kepada Anda. Karena di balik kata-kata ada energi, yang saya lampirkan dalam setiap kata pada tulisan, dan resonansi ini, Anda mungkin menerima, bagaimana mungkin, Anda akan lihat nanti dan kemudian Anda akan melihat cara kerjanya. Ini adalah masalah pelatihan untuk membuat diri Anda menerima dan kemudian Anda juga dapat menarik dan menyampaikan. Coba bayangkan, semua pengetahuan Anda, semua pengalaman Anda, semua rasa sakit Anda, semua emosi Anda membiarkan mereka pergi tanpa represi. Cobalah untuk seobjektif mungkin selama Anda membaca. Jangan menyaring menurut keyakinan Anda, keyakinan atau makna yang pernah Anda dengar. Jadilah sebagai seorang anak, jadilah reseptif dengan semua indera Anda. Buka semua pori-pori jika Anda bisa. Membuka diri dan Anda akan menerima banyak. Ini semua yang penting. Ini adalah Kabalah. Kabalah adalah menerima. Saya menerima dan menyebarkannya kepada Anda. Semakin kecil Anda dari dalam, semakin lebih Anda akan menerima. Aku membuat diriku kecil, lebih kecil dari Anda. Karena ini adalah cara yang bisa saya berikan, dan ini juga merupakan cara untuk menerima, karena, jika aku masih ada, tidak akan datang kepada Anda, tidak akan ada ukiran dan karena itu tidak akan ada bantuan. Jadi cobalah untuk membuat diri Anda bebas dari segala sesuatu dan kemudian akan terjadi, Anda dan Anda dan Anda. 1.2 Merubah yang tidak bisa dirubah. Kita sekarang hidup dalam periode waktu yang sangat dinamis, waktu yang sangat cepat, waktu yang sangat beragam, waktu yang sangat menuntut dan melelahkan bagi kita untuk bersaing dengan semua perubahan. Dan Anda tidak bisa mengatakan, tidak, aku tidak berubah. Anda tidak bisa mengatakan, saya seorang laki-laki biasa dan akan tetap demikian. Saya hanya seorang petani, dari dalam, semua perubahan yang berkembang saya keluarkan melalui pintu. Dan kita tidak berbicara tentang dia yang ada di dunia materi sebagai petani, tidak berbicara mengenai dunia luar, dunia material, kami hanya berbicara mengenai batin. Ini adalah makhluk fisik yang berkata kepadamu, tidak perlu mengembangkan diri saya secara spiritual, untuk apa? Ayah saya dan kakek saya adalah orang-orang biasa, mereka tidak melakukan pengembangan spiritual. Kenapa saya harus? Apakah mungkin saat ini? Apakah berfungsi dalam waktu yang sangat cepat ini? Tidak hanya di pasar kerja tetapi untuk dirinya sendiri. Apakah mungkin untuk membangun kehidupan yang layak dengan kehidupan yang dia minta? Kita adalah produk dari dunia ini dan tidak mungkin untuk mengabaikan saat ini. Bohong jika kita masih hidup dalam periode yang lain. Dalam perjalanan hanya ada hitam atau putih, suka atau tidak Anda ikut atau tidak. Tetapi ketika Anda tinggal berarti Anda mati, dengan kata lain.
5. Anda hidup seperti zombie, sebagai makhluk yang tidak termasuk batin. Ingat, Anda tidak dapat menarik diri dari hukum realitas. Bagaimana realitas berperilaku, bagaimana seseorang berperilaku dari dalam. Hal ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana hal tersebut bekerja dan siapa yang memutuskan. Siapa pimpinannya, realitas atau manusia? Apakah saya yang harus menyesuaikan realitas? Dan jika demikian, bagaimana? Apakah saya harus menyerah atau cukup penyesuaian dalam diri saya? Harus ada penyesuaian sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan tetap dan dapat meningkatkan dan pada saat yang sama menjawab semua persyaratan saat ini. Apakah mungkin untuk membawa kedua hal tersebut bersama-sama? Anda dapat menghabiskan uang Anda hanya satu kali, dan dengan energi yang sama. Selama manusia di bumi ini ada penyimpanan energi tertentu. Kita memiliki penyimpanan energi yang sama seperti manusia prasejarah miliki, karena penyimpanan tidak berubah. Di satu sisi belum ada perubahan dari awal, maksudku realitas dalam dirinya sendiri, tanpa manusia, tidak bisa diubah. Setiap hari kita melihat hal yang sama, matahari terbit dan hari berlalu, setiap hari memberi kita matahari terbenam, dan pada saat yang sama tidak ada momen yang sama, dan dua hal ini kita harus membawa keseimbangan dalam diri kita sendiri. Di satu sisi kita melihat ada imobilitas mutlak, tidak ada waktu. Dan di sisi lain, jauh di dalam diri kita, dalam kedalaman alam semesta di mana semua penciptaan terjadi, tidak ada perubahan. Ini adalah dinamis statis, semuanya sudah, sedang dan akan. Dan di sisi lain kita melihat mobilitas mutlak, berubah-ubah. Setiap saat adalah saat berubah. Hal ini karena ada dua kekuatan yang bekerja di seluruh ciptaan. Ada kekuatan yang kita alami sebagai rahmat, cinta, sebagai tidak dapat diubah dan sifat-sifat ini memberikan kita perasaan tidak memerlukan apa-apa. Di satu sisi kita tidak memerlukan apa-apa, tidak ada mobil, tidak ada televisi, tidak ada, harus puas dengan dunia dan diri kita sendiri. Dan semua ini datang dari kekuatan universal yang kita sebut rahmat. Dan satu sisi kita mengalami kekuatan lain, kekuatan kedua di alam semesta, kekuatan kekerasan, kekuatan yang membatasi dan bergeser sehingga perbatasan baru muncul. Ini adalah sisi dinamis kekuatan kedua di alam semesta, dan kitalah yang bergerak di antara dua kekuatan ini. Bagaimana? Ada perasaan kepuasan yang lengkap, dengan dan untuk semuanya, dalam segala kesederhanaan dan kemurahan. Dan ada perasaan menahan dan menuntut kekuatan dinamis, setiap saat berbeda, setiap saat membawa kita rasa baru kehidupan. Anda tidak bisa mengatakan semuanya adalah sama. Sering terjadi pengusaha besar dan orang-orang terkemuka melakukan kontak dengan saya. Mereka ingin lebih menikmati hidup mereka. Sebagai contoh, seorang direktur sebuah perusahaan besar yang memiliki segala keinginan hatinya, berkata kepada saya berusia 45 tahun. Saya telah melihat segalanya, dalam kesadarannya kehidupan tidak memiliki kejutan untuknya. Mengapa? Orang bisa memiliki pikiran seperti itu karena tidak ada kajian dari dua kekuatan ini. Mereka hanya melihat cinta, kasih, atau hanya imobilitas dengan segala konsekuensi negatif. Lihat saja cara ini, sumber kami, cahaya tak terbatas tanpa gerakan apapun, sempurna, tidak ada kekurangan del dan manusia, sebagai produk dari cahaya, memiliki perasaan ini juga. Itu adalah sesuai dengan kualitas sumbernya. Tapi ini bisa negatif juga, seseorang dapat merasakan sedih, ia merasa tak berdaya. Ini adalah satu sisi mata uang, dan di sisi lain, yang kita namakan sisi dinamis. Dan ini adalah sisi di mana kita melihat keparahan di dunia ini,
bisa menjadi positif. Dalam cara ini harus dipandang sebagai alat untuk membangun diri sendiri dalam cara yang dinamis. Dan sisi ini juga dapat menjadi negatif jika kita menggunakan sisi ini untuk kebaikan kita sendiri, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun orang lain, dengan kata lain ia melakukan segalanya untuk menuju tujuannya, dan ini adalah dua energi yang ada. Bagaimana cara kerjanya? Biarkan aku menunjukkan itu dengan cara lain, cara yang Anda tidak pernah pikirkan. Saya telah mengatakan penyimpanan energi manusia tetap seperti itu. Itu adalah energi yang sama seperti pada makhluk prasejarah, persis sama. Dan kenyataannya adalah juga persis sama seperti pada makhluk prasejarah, misalnya Neandertal, atau dia yang diburu mamut. Belum ada perubahan. Jadi apa yang telah berubah, yang mengubah kenyataan? Lihat bagaimana kita hidup saat ini, apa yang telah berubah dalam kenyataannya mempertimbangkan ketika invasi Jerman berlangsung, tidak ada yang berubah, secara objektif realitas tidak berubah, realitasnya oranglah yang berubah, manusia itu sendirilah yang menyesuaikan kenyataan untuk kebutuhannya. Kitalah yang mencocokkan realitas dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini kita harus sangat sadar, bukan dunia materi yang memutuskan, menandai kita, tetapi kita, manusia menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu seseorang harus sangat waspada untuk tidak memberikan hatinya kepada materi. Karena, ketika manusia bebas, ia adalah raja di bumi. Dan jika ia memberikan hatinya untuk materi, hidupnya akan menjadi neraka. Hal-hal materi yang ada hanya untuk membantu kita dalam kehidupan duniawi ini, tidak menjadi melekat padanya. 7. Mengapa? Karena ketika kita memberikan, bahkan sepotong kecil hati kita, atau kecerdasan kita kepada materi, untuk sesuatu yang tidak berguna, bahwa kita menjadi terikat padanya, kita menjadikan diri kita sebagai budak. Dan itulah yang kita lihat sekarang, orang telah menjadi budak. Tentu saja bukan budak sesungguhnya, seperti benar-benar budak dengan majikan. Tentu saja, keduanya budak, tuan yang memiliki budak tertekan seperti budaknya itu, hanya dengan cara berbeda. Maksud saya, kita telah menjadi budak dari materi, dan setiap orang harus membebaskan dirinya sendiri, dari dalam, dari perbudakan materi ini. Dan bagi kita, manusia diberikan seluruh mekanisme batin. Dalam setiap orang kita lihat mekanisme yang sama, sistem kontrol seperti di alam semesta, tepatnya berfungsi dengan cara yang sama seperti alam semesta. Dengan kata lain, setiap orang dibuat sedemikian rupa, tidak perlu seorang psikiater, psikolog, pendeta, seorang pekerja sosial atau apapun mereka menyebut diri mereka. Mekanisme dalam diri kita adalah dengan cara seperti itu Anda dapat berfungsi dalam otonomi dan Anda dapat benar-benar bebas. Jadi apa yang telah berubah selama periode mamut, atau selama masa perang? Saya berbicara tentang perang karena hal ini memiliki hasil yang sangat kuat dalam hidup setiap orang. Kita semua bisa merasakannya. Antara periode mamut atau periode perang dan di sini dan sekarang, melihat secara objektif belum ada perubahan, penyimpanan energi masih persis sama. Selama periode mamut dan selama masa penindasan, juga saat ini. Jadi apa yang telah berubah? Apakah ada di antara kalian memiliki gagasan tentang apa yang telah berubah? Dalam hal apa seseorang telah mengembangkan dirinya sendiri? Biarkan saya mencoba untuk menjelaskan, dari luar belum ada perubahan. Tentu saja, kita sekarang mengemudi di mobil dan bukan pada kuda. Kita memiliki jalanan yang bagus, infrastruktur mengagumkan. Di luar segala sesuatu telah menjadi lebih besar, rumah-rumah yang lebih indah, bau sabun yang harum untuk mencuci diri kita sendiri.
semua hal-hal yang berharga dan indah. Jadi apa yang telah berubah? Penyimpanan energi persis sama selama periode Mammoth. Apa yang telah berubah adalah penyempurnaan dari penggunaan energi batin. Penyempurnaan budaya adalah hasil dari pengembangan ini. Tapi perbaikan budaya ini hanya berarti memoles dari luar. Tentu saja hal ini perlu. Tapi itu tidak menjamin bahwa seseorang, dalam segala situasi, sebagai makhluk berkembang, akan berperilaku sedemikian rupa. Anda hanya perlu membuka mata dan Anda dapat melihat ini. Setiap makhluk, ketika ia datang dalam keadaan tertentu, ia mengambil peluangnya. Satu atau lain cara, di satu sisi, Anda dapat dibawa dengan kesopanan budaya terluar, itu tidak akan 8. Menyelamatkan seseorang dari kebiasaan buruknya. Dan dengan semua kesopanan budaya yang kita maksud agama, tradisi, konsepsi filosofis dan keyakinannya tentang manusia. Tentu saja ini juga berubah, juga berkembang, tetapi hanya dalam kebutuhan orang tersebut. Orang-orang mengubah diri mereka sendiri, tetapi dalam hal apa? Orang-orang hanya berubah sesuai hukum alam semesta. Meskipun kita tidak tahu apa-apa tentang hukum ini, hal itu terjadi dengan cara yang intuitif. Kita membawa diri sendiri dalam perjanjian dengan tujuan penciptaan, atau dengan kata lain dengan tujuan keberadaan di bumi. Jadi, sangat penting bagi setiap orang, ketika Anda bangun di pagi hari, berpikir sejenak mengenai tujuan keberadaan, dan ketika Anda tahu tujuan dari keberadaan, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Ketika Anda bangun di pagi hari, Anda merasakan semua jenis energi. Anda penuh energi, hanya tidak ada struktur, dan hanya Anda yang bisa memberikan arah pada energi, yaitu dengan dan dalam diri Anda. Tidak ada orang di dunia ini yang dapat membantu Anda, hanya Anda sendiri. Andalah yang harus membangun hubungan batin dengan cahaya abadi, ada dan akan ada dalam keutuhan. Tujuan dari keberadaan, dari segala sesuatu, akan ditentukan oleh tujuan karenanya manusia dan semua bentuk alam diciptakan, dan itu adalah keberadaan yang mungkin menjadi utuh dan sempurna. Meskipun mungkin terlihat berbeda, seperti yang disebutkan di atas. Ketika tentara Jerman menginvasi Belanda, di satu sisi ini adalah hari yang baik, lebih baik dari hari sebelumnya, dan ini tampaknya berlawanan. Setiap saat adalah saat kemajuan, meskipun kita tidak bisa merasakan hal ini. Mengapa? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita memiliki semua jenis prasangka dan perasaan yang besar. Kita merasa sakit dan ini membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi setiap saat adalah saat perkembangan untuk datang ke realisasi umum dan tujuan khusus yang ada. Jalan hidup Anda harus Anda yang tentukan. Jangan katakan, saya terlalu tua. Anak-anak tidak menelepon saya sakit. Ini adalah waktu yang mengerikan. Apa yang pernah terjadi? Andalah yang harus membuat penyesuaian dalam perkembangan umum. Dan dalam dirimu adalah sama persis. Setiap hari berbeda, setiap hari adalah kesempatan untuk kemajuan. Tapi ketika seseorang meninggal, apakah ini kemajuan juga? Ya, baginya itu adalah perkembangan yang luar biasa untuk dikuburkan, dan dalam banyak atau sebagian dari Anda akan ada perlawanan. Anda harus belajar, tapi pertama-tama harus ada iman. Bukan iman budaya yang hanya dogma, tentu saja semuanya perlu. Tapi yang kami maksud adalah iman di mana Anda melihat tujuan dari keberadaan umum serta eksistensi individu Anda, apapun yang terjadi. 9. Ketika Anda merasa senang atau ketika Anda merasa sedih, hubungkan segala sesuatu dengan tujuan khusus Anda. Di satu sisi ada saat baik atau buruk. Yang ada adalah, tidak ada waktu, atau ada waktu.
Kita merasa tidak ada waktu ketika kita menghubungkan diri kita dengan kekuatan di alam semesta yang ada di dalam kita dan bernama belas kasihan. Kemudian kita merasa waktu telah berhenti, tidak ada gerakan. Dan di sisi lain kita merasa, waktu, ketika kita sibuk dalam cara yang sangat dinamis. Dan ini bisa menjadi segalanya, bahkan membersihkan rumah Anda dapat merasa pada saat itu semuanya berubah. Kemudian anak-anak akan berada di rumah, Anda merasa diri Anda dengan cara yang sangat dinamis. Kemudian Anda merasa waktu, dan keduanya baik. Dalam hal ini Anda harus memiliki iman, dan ini harus membangun. Saya tidak berbicara tentang agama atau jenis lain dari lembaga. Seseorang membutuhkan motivasi, ini adalah realitas sejati. Dan ketika Anda mengingat ini, setiap hari Anda akan maju, meskipun Anda, ya. Tapi kikis ungkapan ini dari kosakata Anda, jangan mengucapkannya. Mengapa? Karena dengan mengucapkan ini Anda membangunkan, dari dalam, keraguan, dan orang-orang yang telah membuat dengan cara yang sederhana, tanpa diragukan lagi. Bila ada keraguan itu hanya berarti Anda tidak satu dengan batin Anda dan dengan realitas yang selalu murni. Tentu saja, kita semua berjalan menuju keutuhan. Lihat saja cara ini, kita semua berjalan yang mengarah ke keutuhan. Dan saya berbicara tentang realitas sejati, bukan tentang angan-angan. Anda akan lihat setiap hari, dengan sikap yang benar, sedikit demi sedikit, Anda akan menyukai rasa sakit lebih dan lebih. Anda akan berperilaku diri sama ketika Anda memiliki rasa sakit atau ketika Anda memiliki kesenangan. Itu tidak masalah. Mengapa? Karena ada dua kekuatan. Tentu saja kita memilih kebaikan, belas kasihan karena kita lebih suka. Kita selalu memilih untuk baik, untuk orang-orang baik di sekitar kita. Kita melakukan ini karena kita menyukainya, dan kita pergi jauh dari sekitar kita yang tidak baik dengan perasaan kita. Itulah apa yang kita lakukan di bumi, terbang jauh dari penderitaan dan mengejar kesenangan, kepuasan. Tentu saja hal ini juga baik. Tetapi bila Anda ingin membangun sebuah eksistensi sejati, mungkin tidak ada perbedaan dalam dua kekuatan ini. Misalkan Anda merasa penderitaan atau sesak, Anda menerima pesan sedih, tidak masalah. Anda dapat memiliki denda, Anda harus membayar sejumlah besar uang pajak saat Anda pikir semuanya baik-baik saja, atau apapun, tentu saja Anda akan marah dan kesal. 10 di satu sisi semuanya dapat mengganggu Anda, masalahnya, saat ini adalah momen spesial, terimalah itu, lakukan apa yang harus Anda lakukan, tidak perlu menjadi marah, bukan dari dalam maupun dari luar. Mengapa? Anda harus menerima kedua belah pihak. Tidak ada waktu yang baik dan tidak ada saat-saat buruk. Jadi, apa yang berubah? Kita mengatakan realitas tidak berubah. Oke, kita memiliki mobil bagus, rumah yang indah, infrastruktur yang baik, mungkin kita saling menyukai, tapi apa yang berubah? Makhluk luar, penggunaan paket energi dengan cara yang lebih sempurna berubah. Orang raksasa menggunakan kekerasan, harus menggunakan ini untuk berburu sehingga ia bisa tetap hidup. Dia membutuhkan pakaian jadi dia harus berburu mamut untuk keberadaannya. Di suatu tempat di sebuah gua sudah menunggunya istri dan anak-anaknya. Ia harus menggunakan energi dengan cara kekerasan. Energi tidak kasar, penggunaan energi itu dengan cara yang kasar. Energi masih sama, belum ada perubahan di energi ini. Apa yang telah berubah? Penyempurnaan penggunaan energi telah berubah. Mari saya jelaskan kepada Anda dengan cara ini. Ada skala kekuatan spiritual, seperti piramida, kekuatan meningkat lebih tinggi dan bersatu pada satu titik.
semakin tinggi energi semakin halus energi tersebut. Alam semesta, cahaya disusun sedemikian rupa ini adalah salah satu, semuanya menuju pada titik kesatuan. Dan kesatuan ini harus diingat. Ingatlah selalu ada dua kekuatan belas kasih dan kekerasan, kanan dan kiri, Anda harus mencoba, dalam setiap situasi, untuk membawa mereka dalam cara yang dinamis kepada solusi dan kemudian Anda akan ke tingkat yang lebih tinggi pada keutuhan. Dengan kata lain, setiap keberadaan Anda ada di hadapan mata Anda, atau dengan kata lain, kapanpun Anda memiliki keraguan, ketika Anda mengambil sesuatu untuk ditinjau, Anda ingin melakukan lebih, Anda ingin membawa sesuatu kepada solusi dan Anda mengambil lebih dari kapasitas minimum dari situasi yang dapat dipecahkan. Itulah mengapa Anda memiliki keraguan. Jadi apa yang harus dilakukan, bila Anda memiliki keraguan, kurangilah, dengan kata lain Anda harus membawa masalah Anda ke situasi yang sederhana di mana Anda mampu mengatakan ya atau tidak. Ini adalah situasi yang harus Anda dapatkan untuk mengatakan ya atau tidak. Ini mudah. Ini adalah kondisi yang paling sederhana, dan ini dapat di kantor Anda, di rumah, itu tidak masalah. Anda membawanya ke pemahaman yang paling dasar dari ya atau tidak, dan kemudian Anda mengambil keputusan dan ini telah menjadi suatu kondisi di mana kita melihat 50-50. Bukan kondisi 80% setuju dan 20% tidak setuju. Jika Anda memiliki 80% ya dan 20% tidak, Anda berada dalam situasi angan-angan. Ini bukan cara realitas bekerja. Biarlah ini menjadi bantuan memori untuk Anda dan untuk semua orang hanya saat-saat di mana realitas atau masalah tertentu adalah 50-50. Anda telah mencapai momen kebenaran. Sekarang Anda dapat melihat betapa pentingnya hal ini. Oleh karena itu tidak ada euforia karena hanya dalam pemikiran Anda atau Anda ingin melihatnya seperti itu dan itu adalah angan-angan. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, kita tidak dapat menghindari kenyataan meskipun hal ini tampaknya manusiawi. Kita tidak bisa mengatakan, ya, saya ingin melihat semuanya mawar, karena itu bukan realitas. Kenyataannya adalah 50-50. Kenyataannya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan. Mengapa? Seseorang ditempatkan di dunia ini untuk mengambil posisi yang jelas dan seseorang diberikan dalam setiap situasi pilihan bebas. Untuk setiap individu diberi pilihan bebas. Apa artinya, pilihan bebas? Bagaimana seseorang bisa melatih pilihan bebasnya? Dalam hal apa? Hal ini hanya mungkin bila ada 50-50. Ketika Anda dapat melihat, untuk melakukan atau tidak melakukan, ya atau tidak, baik atau buruk, maka Anda memiliki pilihan bebas, Anda tidak akan memiliki keraguan. Tampaknya sulit tetapi tidak, sangat mudah. Kabalah sederhana tapi Anda harus belajar sikap yang benar. Aku telah memberikan contoh, dan sekarang kita bisa kembali ke penyempurnaan dari penggunaan kekuatan yang ada di setiap orang. Apa yang kita lihat ketika seseorang berjalan melalui jalan ini, kita hanya tertarik pada individu, karena keseluruhan kemajuan terletak pada kemajuan individu. Meskipun tampaknya seluruh umat manusia membuat kemajuan, dan tentu saja, itu hanya terjadi karena individu berubah. Setiap orang harus membangun hubungan abadinya, bahwa ia mungkin datang dalam hubungan TTATT dengan kekekalan, dan bukan dengan warisan budaya apapun yang mungkin ada, hanya hubungan langsung dengan kekekalan. Tentu saja setiap dari kita harus berjiwa sosial, dan ketika ada perang Anda harus melayani negara Anda. Anda dapat melakukan segala sesuatu untuk negara Anda, tetangga Anda tapi pertama-tama harus ada perkembangan individu Anda.
Ini adalah tujuan dan makna keberadaan setiap orang. Harus ada perkembangan individu begitu dalam, bahwa bagian terdalam dari diri Anda benar-benar independen. Tujuan hidup Anda adalah untuk membangun hubungan langsung dengan keabadian. Oleh karena itu, ketika seseorang mengatakan kepada Anda dia milik kelompok dan ia mengidentifikasikan dirinya dengan mereka, ia masih dalam pengembangan. 12 pribadinya dengan semangat massa, dia menunjukkan kepada Anda di mana ia berdiri dalam perkembangannya. Dan baiknya tidak menyalahkan dia, jangan pernah merendahkan seseorang. Setiap orang memiliki perkembangan sendiri, tetapi tujuan kekal adalah hubungan TT dengan cahaya abadi di mana setiap orang memiliki kontak dengan akar jiwanya sendiri. Setiap orang memiliki jiwa yang unik, sama sekali tidak ada kaitannya dengan organisasi apapun yang ia miliki dan dengan cara bagaimana ia membangun identitasnya. Hal ini hanya sekunder, identitas utama hanya dengan Anda dan akar spiritual Anda dan akar Anda, dan dari akar Anda datang semua kekuatan kreatif. Anda harus memiliki hubungan dengan akar Anda. Inilah yang harus Anda bangun. Ini adalah maksud dari seluruh sejarah, serta individu sebagaimana seluruh masyarakat. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Jadi pertama kita melihat manusia telah menggunakan energi dengan cara yang kasar. Dia tidak tahu diri dan hanya sibuk dengan bagaimana untuk bertahan hidup seperti yang kita katakan tentang orang raksasa Del, dan kita melihat kembali ini juga dalam bentuk lain, dalam perang misalnya. Itu adalah sama, kami ini dan kami itu. Tidak ada solidaritas individu dengan sumber jiwa mereka. Itulah sebabnya mereka milik kelompok organisasi sebagai massa. Apa yang kita lihat adalah perbaikan dan itu adalah kemajuan. Semakin banyak perbaikan, dengan kata lain semakin tinggi jiwa Anda. Semua yang telah kita bahas sejauh ini hanya tentang batin Anda, tidak ada di luar seseorang. Karena di luar sana hanya cahaya abadi, semuanya dalam diri seseorang, dalam diri Anda. Seluruh perkembangan adalah untuk menemukan jati diri seseorang dalam diri Anda. Oleh karena itu Anda harus masuk ke dalam, melakukan kontak dengan energi Anda lebih dalam lagi dan memperhalus mereka lebih lagi. Kita melihat simbol ini sebagai proyeksi dari realitas. Misalnya Anda melihat mobil berdiri di depan rumah Anda, tak seorang pun berpikir tentang hal itu. Kadang-kadang ada perampokan di mobil Del, tapi biasanya mobil tetap di luar dan kami tidak berpikir tentang hal itu bahwa seseorang ingin mencuri roda atau radio mobil. Tentu saja hal ini terjadi, tapi tidak sebanyak pada hari-hari sebelumnya. Apa yang tidak mungkin maka sekarang mungkin, masih ada kemungkinan serangan. Tapi ketika kita kembali dalam sejarah, hanya beberapa berabad-abad lalu itu adalah normal untuk membunuh seseorang di sini di Eropa. Hidup di Eropa sangat mengerikan, barbar, periode abad pertengahan yang mengerikan. Mengapa? Cobalah untuk melihatnya dengan cara ini. Juga ini adalah proyeksi dari pembangunan manusia. Sisi luar selalu proyeksi dari bagaimana seseorang hidup dari dalam. Ada pepatah 13, bangsa mendapat pemimpin secara layak, ketika orang ingin bebas, ingin mengembangkan diri politik akan menyesuaikan, meskipun mungkin tampak sebaliknya. Demikian. Lihatlah negara-negara lain yang masih dalam tahap berkembang, mereka berperang dengan negara lain dan melakukan hal-hal yang mengerikan satu sama lain. Mereka juga memiliki pemimpin yang memimpin orang-orang seperti mereka. Politik yang ada menyesuaikan orang ingin hidup di negara tertentu. Oleh karena itu sangat penting bahwa setiap makhluk, sama seperti yang terjadi di Belanda, orang harus belajar bagaimana bersosialisasi dengan diri mereka sendiri,
dia harus belajar bagaimana dia bisa menjadi seorang individu. Dan orang-orang di Belanda sudah siap. Ambil contoh Amsterdam. Apakah ada tempat seperti Amsterdam di seluruh dunia? Semua pengaturan rumah individual, terpisah, hanya hasil dari proses setiap makhluk individu, dan langkah berikutnya adalah, sekarang mereka harus belajar untuk membuat koneksi dengan akar mereka sendiri. Dan sekarang kita melihat ini terwujudkan. Mengapa tidak ditentukan oleh waktu, tetapi orang-orang sudah siap, jiwa-jiwa yang matang untuk bekerja di diri mereka sendiri. Dan ini membawa kepuasan, barulah seseorang bisa datang ke pemenuhan utamanya. Dan kita hidup di saat sekarang. Penyempurnaan dari energi ada dalam diri kita, perhatian kita harus ke arah sana. Apakah aku membuat diriku jelas? Tidak ada yang berubah pada makhluk hidup selama periode raksasa. Telah ada hanya penyempurnaan energi. Saya menggunakan energi saya pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal apa? Anda dapat membandingkan ini dengan minyak mentah. Sebuah barel minyak mentah berbeda dengan barel bensin. Anda melihat dalam perbedaan harga, rasa, bau. Bandingkan ini dengan laras channel 5 dan bandingkan dengan harga dan kepuasan. Di satu sisi tidak ada perubahan dalam kenyataan. Orang yang hidup pada periode mamut tetap ada, energi kasar masih bijaksana, tetapi mereka ada di tingkat yang lebih rendah, seperti minyak mentah. Di satu sisi mereka masih di dalam diri kita. Lihatlah seseorang ketika ia berdiri di tengah kemacetan, atau dia ingin melewati mobil dan mobil lain berdiri di jalannya. Apakah ada perbedaan? Binatang liar bangkit dalam dirinya, datang keluar, ia terlalu tegas. Ada sesuatu yang ingin saya beritahu kepada Anda tentang ketegasan. Kita harus belajar tentang hal ini. Saat ini semua orang ingin menjadi tegas, tetapi ketika kita bekerja dengan siku kita dull, Anda harus tahu ketegasan adalah seperti dinamit. Ada aturan tidak menjadi marah, bahkan dengan mulut Anda, karena ketika Anda menjadi marah Anda akan menghancurkan diri sendiri, Anda akan merusak jiwa Anda sendiri. Saya masih mengajar siswa saya tidak menjadi marah dan tidak hanya dari luar. Misalnya Anda bisa duduk dalam mobil Anda selama kemacetan lalu lintas. 14 dan wajah Anda seperti wajah poker, Anda bertindak tidak peduli bahwa orang lain menghalangi jalan Anda saat Anda harus pergi ke pertemuan. Tentu saja Anda merasa gelisah. Cobalah untuk mengatur sesuatu tapi tidak menjadi marah. Dia yang menjadi marah menghancurkan segala yang ia bangun. Apakah Anda masih ada? Ya, untungnya. Ada sebuah kisah nyata tentang seseorang yang suka mendengar dirinya berbicara, dan ia berbicara terus dan terus. Kemudian seseorang datang kepadanya dan berkata, "Ini kunci ruangan. Apakah Anda akan mengunci pintu ketika Anda sudah selesai?" 1.3 Hukum alam semesta ada instruksi yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Mengapa saya memberikan instruksi ini dan apa instruksinya, dan bagaimana hubungan antara instruksi yang saya bicarakan dan diberikan kepada seluruh umat manusia dan apa yang diberikan pada umat manusia secara umum? Tentu saja seseorang bisa berpura-pura dia tahu jawabannya. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan, "Aku tahu itu, saya memiliki instruksi dan yang lainnya tidak." Saya ingin mencoba untuk memberitahu Anda sesuatu tentang hal ini. Cobalah untuk menerima apa yang Anda baca atau dengar. Tidak pernah ada niat untuk membawa Anda ke pikiran lain. Berpeganglah pada pendapat Anda sendiri. Tetapi pada saat yang sama jangan menolak. Jangan ada perlawanan apapun terhadap apa yang Anda baca atau dengar. Saya mengatakan ini kepada Anda karena saya tidak akan pernah mencoba untuk meyakinkan Anda atau membawa Anda ke tempat apapun. Jadi ambil kesempatan Anda, buku ini akan memiliki hasil yang sangat besar untuk Anda.
dan Anda akan melihat dengan cara apa. Dengarkan, semuanya terdiri dari hal khusus dan umum, sama pada setiap orang. Apa yang terdapat dalam alam semesta juga telah diberikan pada umat manusia, dan pada manusia hanya diberikan satu instruksi untuk seluruh umat manusia. Dalam kita melihat fungsi dari segala sesuatu, bagaimana fungsi alam semesta dan bagaimana fungsi manusia. Jelas bagi Anda, setiap manusia adalah dunia kecil. Setiap makhluk memiliki segalanya dalam dirinya sendiri, dan hanya diberikan satu instruksi untuk seluruh umat manusia. Bandingkan ini dengan barang tenunan di mana mereka menghasilkan satu jenis mesin. Berapa banyak petunjuk diberikan untuk satu mesin? Hanya satu dan bukan 3 atau lebih. Bisa ada beberapa program, 15, tapi hanya ada satu instruksi. Dan itu adalah hal yang sama dengan kita, manusia di bumi, hanya ada satu instruksi. Dan saya belajar hal ini siang dan malam, dan ini diberikan kepada sekelompok kecil orang di setiap generasi, dan saya juga termasuk kelompok kecil ini. Bagi kami adalah kewajiban untuk melakukan hal ini. Bukan berarti kita lebih baik, tapi kami punya dan harus menerima ini, dan mereka punya dan kita sibuk dengan hal ini siang dan malam. Untuk sistem kendali alam semesta Anda harus bekerja siang dan malam. Mengapa? Karena hanya dengan cara ini Anda dapat menarik kekuatan untuk diri sendiri dan ke seluruh dunia. Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Butuh waktu bertahun-tahun dan banyak perjalanan sebelum saya masuk ke pemahaman ini. Tapi itu diberikan kepada semua bangsa. Hal di atas diberikan kepada semua bangsa, sesuatu yang sangat berharga, yang kita sebut sebagai warisan budaya. Dan ini diberikan kepada semua orang. Contoh untuk Apache, India, dan masing-masing kelompok telah menerima sesuatu, yaitu warisan budaya sendiri. Hal ini diberikan kepada seluruh umat manusia, kepada setiap bangsa, dan setiap kelompok diberi bagian khusus untuk mereka. Kita lihat misalnya warisan Kristen, warisan Tibet-Del, dan di dalam kekristenan kita melihat segala macam varietas dari warisan Kristen. Semuanya telah diberikan kepada setiap bangsa. Tetapi jauh di dalam, di lapisan terdalam kita dapat menemukan instruksi umum yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Mengapa tidak semua orang Kristen, Yahudi, mengapa tidak semua orang Tionghoa, semua kekuatan yang ada di alam semesta juga di semua negara, ada kaleidoskop kekuatan, tapi di balik ini ada satu-satunya instruksi yang diberikan dan rapi untuk seluruh umat manusia, dan saya belajar instruksi ini dalam buku-buku yang paling rahasia Zohar dan Pohon Kehidupan. Dan sekarang waktunya telah tiba, jiwa-jiwa sudah matang, dan ini ditulis juga dalam buku rahasia Zohar, bahwa setelah tahun 2000, menurut kalender Barat, untuk menggunakan instruksi oleh mereka yang bukan ahli dalam bidang ini, bidang dari sistem kontrol alam semesta. Bukan maksud saya untuk mengkonversi Anda, jangan menjadi seperti saya, bukan itu maksudnya. Bagi setiap orang sangat penting untuk tetap memegang identitasnya sendiri. Kami sudah mengatakan, ada hal khusus dan hal umum. Masing-masing dari kita harus tetap setia pada akar sendiri dan menjaga identitasnya sendiri, dan pada saat yang sama menyesuaikan diri dengan hukum alam semesta. Ini adalah apa yang hidup di setiap orang, dan ini adalah yang menghubungkan kita dengan satu sama lain. Setiap warisan budaya adalah hasil dari dalam diri. 16 seseorang dan pada saat yang sama adalah sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain. Bukankah ini hebat? Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih kita melihat ada seseorang yang terhubung dengan setiap orang. Dan ini adalah instruksi yang saya teliti,
setiap menit adalah untuk penelitian ini. Tapi bagian praktis adalah untuk semua orang, untuk setiap orang yang hidup di bumi ini, yang diberikan kepada saya oleh guru besar saya, yang tinggal di suatu tempat di tahun 1500, dan hanya diungkapkan saat ini karena orang-orang siap untuk itu. Kita mungkin akan dan dapat menggunakannya dengan cara yang tepat, sejauh waktunya sudah matang bagi Kabalah. Saya hanya berbicara tentang Kabalah Lurian murni, dari guru besar Ari Hakadosh, Ari Suci. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki nama suci di belakang namanya. Dan semua orang menerima hal ini bahwa ia benar-benar suci. Dia berusia 38 ketika dia meninggal, tapi ia mengatakan semuanya. Dan dia juga mengatakan bahwa metode ini adalah untuk semua orang. Setiap anak yang berumur 9 tahun dapat belajar saat ini, dan tidak hanya anak-anak, itu terbuka untuk setiap pria dan wanita dan dia mengatakan hal ini pada tahun 1550, jauh sebelum semua omong kosong yang telah diberitahu hari ini. Seseorang harus berusia 40 tahun, dan Anda dapat belajar segalanya, dan Anda harus melakukan hal ini, dan Anda harus melakukan itu, bahwa Anda harus memiliki anak, istri atau laki-laki dan sebagainya dan ini benar-benar omong kosong. Hal ini terbuka untuk semua orang, dan saya ingin menambahkan di setiap sekolah mereka harus belajar hal ini, sekolah Yahudi, sekolah Kristen karena tidak ada kaitannya dengan agama, karena itu lebih dalam dari bentuk terdalam warisan budaya personal yang pernah ada, belajar, di samping warisan budaya Anda sendiri, Kabalah, lihatlah surat-surat, cahaya kekal di belakang surat itu. Itu sebabnya siswa kami belajar dengan huruf Ibrani, plus. Tapi sekarang kita kembali ke subjek. Cobalah untuk berkonsentrasi, karena aku akan mengatakan sesuatu, Anda tidak akan menemukan dimanapun juga, dan tidak ada satu kata dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apa-apa, tapi saya akan memberitahu Anda, itu adalah penyelamat jiwa Anda, dari seluruh umat manusia, dari segala sesuatu, dan waktunya sudah matang bagi Anda untuk mendengar. Bahkan Anda tidak tahu tentang Kabalah, dan itu tidak penting jika Anda seorang percaya atau tidak. Setiap bangsa memiliki warisan budaya sendiri, dan selama sejarah dikembangkan segala macam metode, filsafat, tetapi juga cara yang lazim untuk spiritual, fungsi manusia. Di Amerika misalnya ada Dale Carnegie yang terkenal, selama tahun 40-an ia membangun sebuah 17 metode pelatihan sosial budaya bagaimana berperilaku satu sama lain. Orang-orang sangat antusias, positif, dan melatih diri untuk menjadi asertif. Tentu saja semuanya dibutuhkan, semua pelatihan yang Anda terima dari majikan Anda untuk bagaimana menjadi lebih efektif dalam pekerjaan Anda. Ingat baik-baik, saya ingin menambahkan kepada Anda sesuatu yang istimewa dan ini adalah untuk semua orang, semua warisan budaya yang diberikan kepada umat manusia semua terstruktur sesuai kekuatan yang ada di kita dari atas ke pinggang. Tapi di luar pinggang itu berhenti. Setiap warisan budaya mengatakan, jangan datang ke sana, ada setan. Tapi keduanya adalah bagian dari kekuatan yang menciptakan diri seseorang. Hal ini diberikan kepada kita sehingga kita harus menggunakannya, tetapi orang-orang yang tidak matang. Di bawah pinggang 98% dari kekuatan kreatif yang ada, dan kita menggunakannya sebagai energi kasar. Di bawah pinggang adalah tempat, itu adalah dasar kita, dan kita dapat menemukan kekuatan seksual. Tentu saja kita tidak berbicara tentang seksualitas, hal itu tidak ada hubungannya dengan seks.
tapi dari dalam kekuatan yang serupa dengan kekuatan alam semesta, dalam tingkat yang dalam, tidak fisik saja, tapi jauh di dalam. Dan pintu masuk diberikan kepada siapapun, tidak ada yang bisa datang ke sana dan membawa beberapa struktur. Sekarang kita kembali ke perubahan di mana saya berbicara sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan manusia dan individu, itu perlu untuk melangkah ke depan. Lebih lanjut manusia raksasa untuk memperbaiki energi yang sama dan menggunakannya dengan cara yang baru. Siapa yang dimaksud dengan manusia raksasa? Dia yang berburu dan setelah itu kembali ke guanya, dan setelah itu ia dimakan dan diminum dan mengambil istri. Mengapa saya mengatakan ini? Jadi kalian semua akan memahami, merasakan bagaimana rasa kasar itu. Misalnya lihatlah pada petani, kami tidak berbicara tentang orangnya, bukan tentang petani yang berjalan di bumi, meskipun ada kesamaan dengan makhluk raksasa. Pertama dia ternak sapi dan kemudian kembali ke istrinya dan bukan itu yang saya maksud, tetapi dalam kekuatan. Hal ini diberikan kepada setiap orang, masing-masing dari kita memiliki kekuatan ini di bawah pinggang, dan di sana kita menemukan kekuatan, kualitas kekuatan, halus. Apakah aku membuat diriku jelas? Anda harus membuka kotak sangat hati-hati. Tidak ada niat membuka paksa kotak untuk masuk. Tidak selalu memperlakukan wanita dengan cara yang kasar untuk setuju dengan hatinya. Saya pikir Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Apa yang saya katakan adalah ini, setiap orang harus menggunakan kekuatan kreatif yang berada di bawah pinggangnya, dan terutama untuk saat ini, pada hari sebelumnya tidak begitu jelas. Jadi, 18 mengapa begitu penting hari ini? Kenyataannya adalah expander. Sebuah expander adalah hal bulu logam dan Anda dapat menarik mereka dengan tangan Anda satu sama lain. Dalam realitas hari-hari awal itu adalah mudah bagi raksasa yang menarik mereka satu sama lain. Namun, saat kita datang saat ini, menjadi sulit untuk memperluas expander. Kita tidak bisa menghindarinya lagi. Tidak dapat melarikan diri dari kekuatan bawah pinggang kita. Kita harus menggunakannya. Tidak menyiksa mereka, tetapi menggunakannya. Tidak hanya menggunakannya dengan cara yang kasar, dengan hanya makan ikan dan keripik, mengambil film dan akhir pekan berakhir. Dan kemudian, ketika hari Senin tiba, pergi bekerja dan sebelum hari berakhir Anda memerlukan psikiater atau pekerja sosial. Apa yang tersisa dari kekuatan kreatif? Tidak ada. Apakah aku membuat diriku jelas? Dan ketika Anda hidup dengan cara ini menjadi kehidupan sehari-hari, dan solusinya adalah untuk tidak lari dari itu, perilaku ini sangat manusiawi. Tapi semua itu tentang bagaimana Anda melakukan beberapa hal, harus ada sikap tertentu dari dalam, manusia dibuat untuk membuat perubahan, dan di barat hal itu tidak sepenuhnya dipahami. Ini adalah waktu yang terkuat. Ia harus bertahan hidup tetapi sekarang hidup sangat berbeda. Hal ini diberikan kepada saya untuk mengungkapkan ini kepada Anda dan seluruh bangsa. Saya katakan itu kepada murid-murid saya, tetapi di luar ruang belajar ada lebih. Saya harus pergi keluar dan memberitahu kepada Anda, pembaca buku ini. Ketika kita sampai pada pemahaman pengajaran, kita juga akan memahami setiap mekanisme, biologi, fenomena sosial ekonomi misalnya perubahan iklim hari ini. Tidak ada kata dari diriku yang menyatakan kebijaksanaan bukan milikku. Saya telah menghabiskan ribuan malam dengan keinginan begitu dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan saya, dan saya menemukannya dalam buku-buku paling rahasia yang diberikan kepada umat manusia, dan dari sanalah aku berbicara, itulah yang saya sampaikan kepada Anda. Mari saya beri contoh, misalnya bunuh diri.
hal ini menjadi lebih dan merupakan masalah besar di Belanda. Anda dapat membaca dalam laporan Trimbos seberapa besar masalah ini di Belanda. Dan tentu saja orang-orang di Den Haag sibuk untuk mengembangkan sesuatu, tapi itu tidak akan membantu. Mengapa tidak? Mereka tidak akrab dengan mekanisme, mereka tidak tahu cara kerjanya. Kita tidak perlu iri pada mereka, ini adalah kerja keras, tapi saya ingin menyampaikan mekanisme. Dan itu akan sangat membantu, jika mereka siap untuk mendengarkan sehingga mereka bisa mengembangkan kebijakan yang baik, dan itu akan membantu misalnya ilmuwan jika mereka harus menggunakan mekanisme ini dalam cabang mereka juga. 19 informasi seperti ini akan saya konversi pada semua mata pelajaran lain dalam buku saya berulang-ulang. Baru-baru ini kita lihat di Belanda tabu untuk pertama kalinya, yaitu seks dengan binatang, itu adalah tabu untuk semua kekuatan di bawah pinggang. Apakah itu tidak ada di hari sebelumnya? Tentu saja, telah ada sepanjang waktu. Tapi ini adalah pertama kalinya orang-orang membicarakan tentang hal itu, hubungan dengan hewan, dan bahwa mereka akan terluka juga dan bahwa ada porno dengan binatang. Jadi kita melihat masalah besar dan ini bukan satu-satunya. Apakah salah satu dari Anda tahu bagaimana menangani hal ini? Tidak ada yang tahu. Dan ini benar-benar bukan fenomena baru. Bagaimana menangani hal itu? Kenapa? Apa alasan untuk ini? Dengan instruksi saya bisa memberikan beberapa penjelasan tentang bagaimana mekanisme bekerja. Kemudian politisi bisa membuat kebijakan yang baik, dan itu akan membantu. Kemudian kita bisa membuat Belanda tempat yang layak untuk dihidupi. Bukan aku, tapi waktunya sudah matang untuk membangun sebuah masyarakat yang dapat menjadi mekanisme hidup, seperti jiwa manusia adalah mekanisme hidup. Tidak ada cara lain untuk bersosialisasi dengan satu sama lain untuk belajar bagaimana saling mencintai. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa. Karena kita tidak tahu apa itu saling mencintai, kita harus belajar ini. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi manusia seutuhnya. Ketika tidak ada cinta dalam diri Anda untuk makhluk lain, manusia, hewan, tumbuhan, batu, hal ini tidak hanya soal bersikap baik dan ramah. Kami mengatakan, toleran, dan ini hebat, kita bisa belajar banyak tentang hal ini. 1.4 Mendapatkan yang terbaik dari diri Anda, tidak mudah untuk menjadi sukses. Pertama Anda harus melepaskan semua hambatan Anda saat membaca buku ini. Jangan melawan, bahkan jika Anda membaca tentang hal-hal yang membuat Anda menangis, karena dalam diri Anda ada bagian begitu penuh percaya diri, dan sekarang aku mematahkan kepercayaan diri ini agar Anda dapat bertumbuh. Karena itu semua tentang Anda, dan langkah selanjutnya adalah Anda akan menerima cahaya yang Anda tidak pernah alami sebelumnya, diri Anda akan mematahkan ego Anda. Tidak ada orang lain akan mematahkan ego Anda. Ketika Anda pergi keluar, ego Anda akan pergi dengan Anda. Tapi ada tambahan, cahaya utama akan menembus Anda dan akan membantu Anda dalam setiap situasi. Dia akan membawa keselamatan dalam setiap situasi yang membawa Anda tetap hidup. 20 Jadi bagaimana Anda tahu buku ini bagus untuk Anda? Bahwa buku ini akan membantu Anda untuk bersentuhan dengan akar jiwamu, dengan tujuan keberadaan. Dari batin Anda harus memiliki keinginan, kerinduan yang mendalam. Ini adalah semua tentang kebutuhan. Bila Anda memiliki perasaan, aku baik-baik, mungkin saya bisa sedikit lebih baik. Tapi secara keseluruhan saya puas dengan diriku sendiri. Anda merasa hidup adalah baik untuk Anda, maka tidak ada perasaan sesak. Bila tidak ada kerinduan untuk perbaikan, buku ini tidak akan membantu Anda.
Tetapi ketika Anda jujur pada diri sendiri dan Anda akan melihat ada sesak, buku ini akan membantu. Dan tolong, tidak perlu merasa tercela, tidak perlu merasa malu jika Anda melihat sesak Anda. Dan jangan malu untuk mengatakan, "Ya, aku menyadari kelemahan mutlak saya untuk memberi." Tidak memberi Anda pelajari dari orang tua Anda, atau di sekolah, tapi kita berbicara tentang pemberian sejati. Harus ada keinginan, begitu besar, begitu mendalam bahwa Anda dapat mengatakan, "Aku memberikan segalanya untuk belajar tentang pemberian sejati karena pada saat ini saya tidak bisa memberikan, dan untuk menyadari hal ini sudah menjadi koreksi besar." Maka Anda sudah berjalan yang mengarah ke pemenuhan diri Anda. Kita semua berada di sepanjang jalan ini. Jadi, ketika ada perasaan sesak dan Anda melihat hal ini dengan jelas, Anda ingin membangun dan mengalami lebih banyak cahaya, buku ini adalah untuk Anda. Jangan berpikir saya ingin mempromosikan buku ini sehingga Anda mulai membaca. Ini adalah sesuatu dari masyarakat kita. Dalam masyarakat seseorang yang pergi ke dokter, psikiater atau siapapun, Anda membayar dan dia akan menyelesaikan masalah Anda, karena Anda adalah pelanggan. Tapi di sini, di Kabalah, berbeda. Pikirkan tentang hal ini. Ada siswa yang menemukan tahun pertama yang mengerikan. Mengapa? Karena mereka melihat lebih banyak dan lebih banyak sesak, bukan dari saya, tapi dari Kabalah sendiri yang menunjukkan sesak pada orang. Karena bila tidak ada pengalaman sesak Anda sendiri, tidak akan ada cahaya, tidak akan ada kemajuan. Di mana Anda dapat menerima cahaya, kepuasan, bagaimana mungkin ketika Anda merasa besar dan puas dengan diri sendiri? Tentu saja, di satu sisi harus ada beberapa ketidakpuasan dari apa yang Anda miliki, tetapi apakah perlu selalu menjadi haus, lapar untuk mengalami sesak? Apa sesak? Jangan pernah membandingkan diri dengan sesamamu. Aku hanya punya mobil bekas dan tetangga saya memiliki Mercedes baru, atau sesuatu seperti itu. Jangan pernah membandingkan hidup Anda dengan kehidupan sesama Anda. Anda harus datang dalam TTATT hubungan dengan cahaya, dengan keutuhan. Itulah satu-satunya kontak yang harus dimiliki dalam diri Anda. Dan tentu saja Anda akan merasa sesak, bahwa masih ada ketidaksempurnaan. 21 Jadi ini adalah hal yang paling penting, tidak duduk dalam postur teratai dan merasakan betapa hebatnya Anda. Sebaliknya, setiap hari Anda merasa penderitaan tumbuh. Saya harus berbicara dengan Anda dengan cara yang langsung. Ketika Anda mulai bekerja dengan buku ini, ada kemungkinan Anda akan merasa mengerikan, karena Anda akan melihat diri Anda, dan Anda akan datang ke pemahaman hanya ada penerimaan egoistik, penerima untuk diri sendiri. Dan dengan sikap ini Anda tidak bisa diperbaiki, dan ketika masih ada sikap ini, Anda berdiri di jalan Anda, dan dengan sikap aku ingin, aku ingin, aku ingin, dan Anda tidak bisa menyerahkan sikap ini, saya tidak dapat membantu Anda, termasuk buku ini, dan tidak ada yang dapat membantu Anda. Tentu saja itu normal bahwa Anda memiliki beberapa masalah dengan ide yang Anda miliki, dengan kata lain ada hal yang jahat di dalam diri Anda. Tapi seperti dikatakan sebelumnya, ada dua kekuatan dalam setiap orang di alam semesta. Anda dapat menemukannya di dalam dirimu, dari kepala Anda ke pinggang Anda. Ini adalah kekuatan yang kita namakan kecenderungan yang baik. Di sini kita melihat struktur dari semua warisan budaya manusia, dan dari pinggang ke bawah, kita melihat kecenderungan buruk seseorang, dan kita harus belajar untuk berurusan dengan mereka berdua. Bagaimana? Tidak ada yang tahu jawabannya. Hal ini hanya diberikan pada satu dan hanya instruksi. Bagaimana saya dapat menerima cahaya dari sana? Orang tua Anda, guru Anda,
dan pendidikan budaya mereka semua bilang, jangan pernah menyentuh daerah itu karena ada setan. Jadi bagaimana Anda bisa bekerja dengan hal ini, dari bawah, titik di mana kecenderungan buruk berada, dilarang untuk menarik cahaya dengan cara yang sederhana. Anda harus tahu bahwa dari pinggang ke bawah Anda ada sebagian besar kekuatan Anda, kekuatan kreatif Anda, dan kekuatan ini memberikan Anda kehidupan. Dan Anda harus belajar dengan cara yang sangat spesifik untuk memunculkan kekuatan ini dan kemudian ketika Anda datang di atas pinggang, tempat di mana kecenderungan yang baik dalam Anda, ada tempat untuk koreksi. Selain dua kekuatan ini, kiri dan kanan, kita juga melihat garis tengah. Dengan cara ini garis tengah membawanya kembali ke bawah. Dengan kata lain, bagian atas Anda ringan, dan bagian bawah, di bawah pinggang adalah daerah kegelapan, dan keduanya konstruktif, keduanya tentu struktural dan keduanya diciptakan. Hanya ada penciptaan terang dan gelap, yang baik dan yang jahat, sementara pendidikan budaya mengatakan tidak pada kejahatan, tentu saja.